Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami mengenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Novrianti Saragi, NPM 190101010153. Dan rekan saya Nicia Sitorus dengan NPM 1901010148. Dengan saya Marjuki Simajuntak, NPM 1901010149. Saya bernama Roswita Sri Melati Sirait, NPM 19010137. Sekian perkenalan kami. Selanjutnya kami akan memaparkan mengenai tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah yang telah kami diskusikan sebelumnya. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dibagi menjadi 3, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, dan juga tujuan akhir. Tujuan umum memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan, yaitu tercapainya perkembangan kepribadian siswa secara optimal dan harmonis di antara unsur-unsurnya, yang meliputi unsur fisik, mental, emosional, sosial, moral, dan agama. Tujuan pendidikan adalah kedewasaan, sedangkan tujuan bimbingan adalah kemandirian. Di dalam pendidikan, orang yang dikatakan dewasa adalah orang yang mampu mandiri, sedangkan seseorang yang dikatakan sudah mandiri adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya adalah tujuan khusus dari BK, yaitu yang pertama, membantu siswa untuk memahami dirinya, baik kelebihannya maupun kelemahannya. Yang kedua, membantu siswa untuk menentukan pilihannya, atau membantu siswa untuk menentukan pilihan yang tepat. Dikarenakan kesalahan dalam pemilihan pilihan dapat menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, membantu siswa mengatasi dan mencari jalan keluar akan masalah yang dihadapi siswa di kehidupannya di sekolah, yang menyangkut masalah belajar, sosial maupun masalah pribadi siswa itu sendiri. Yang keempat, membantu siswa untuk dapat menyesuaikan diri di lingkungannya, baik lingkungan alam, sosial maupun lingkungannya sendiri. Dan yang kelima, membantu siswa untuk dapat mencapai prestasi yang optimal, khususnya prestasi dalam belajar. Dan selanjutnya adalah tujuan akhir dari BK, yaitu agar siswa mampu membimbing dirinya sendiri atau self-guidance. Setelah kita mengetahui tujuan umum, khusus, dan juga akhir dari bimbingan dan konseling di sekolah, maka kita dapat menarik kesimpulan tujuan dari bimbingan dan konseling di sekolah adalah untuk membantu siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Potensi ini dapat berkembang apabila mereka telah dapat memahami dan menerima dirinya, baik kelebihan ataupun kekurangannya, dan juga mereka memiliki keterampilan. Kemudian, bimbingan dan konseling juga bertujuan untuk membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, baik di sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, fungsi pencegahan. Untuk mencegah timbulnya masalah dalam diri siswa agar mereka terhindar dari masalah yang mampu menghambat perkembangannya. Yang kedua, fungsi pemahaman. Untuk memberikan pemahaman akan diri siswa beserta masalahnya dan juga lingkungannya. Yang ketiga, ada fungsi pengatasan. Upaya yang dilakukan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Memelihara segala hal yang positif yang ada dalam diri siswa, baik itu bawaan ataupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Yang kelima, ada fungsi penyaluran. Setiap siswa berhak untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing.
seperti bakat, minat, dan lain-lain. Atas dasar itu, fungsi ini berguna untuk membantu siswa dalam pemilihan sekolah lanjutan, jurusan yang tepat, penyesuaian program belajar, pengembangan bakat dan minat. Yang keenam, ada fungsi penyesuaian. Berfungsi untuk membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketujuh, ada fungsi pengembangan. Berfungsi untuk membantu siswa mengembangkan seluruh potensinya dengan terarah. Yang kedelapan, ada fungsi perbaikan. Berfungsi untuk membantu siswa dalam pemecahan masalah yang dialami siswa. Yang kesembilan, fungsi advokasi. Berfungsi untuk membantu siswa untuk mendapatkan pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang diperhatikan. Dari pemaparan sebelumnya, maka dapat dipersingkat bahwa fungsi dari pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah agar dapat membantu siswa untuk memahami dirinya dan lingkungannya atau fungsi pemahaman, membantu peserta didik untuk memecahkan masalah dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya atau fungsi pencegahan, membantu peserta didik mengatasi masalah yang dihadapinya atau dialaminya yang disebut fungsi pengetasan, membantu peserta didik dalam memelihara dan menumbuhkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya atau fungsi pemeliharaan, dan juga membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya yang kurang mendapatkan perhatiannya atau fungsi advokasi. Sekian dan terima kasih.